Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat selalu ya belajar dari rumah. Semoga kita akan segera belajar kembali di sekolah dengan keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungannya. KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat memahami tulang sebagai alat gerak manusia. Siswa dapat memahami jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Nah, anak-anak, coba kalian amati aktivitas kalian sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, karena kaki dan tangan kita bisa bergerak, itu disebabkan oleh kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, anak-anak bisa melihat gambar rangka manusia itu yang terdiri dari tengkorak, kemudian tulang selangka, tulang belikat, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, dan tulang tempurung lutut. Anak-anak juga bisa melihatnya lagi di buku tema halaman 64. Nah, anak-anak, berikutnya yaitu gambar tulang lengan pada manusia. Ada tulang lengan atas yang berfungsi sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian, tulang hasta memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Kemudian, tulang telapak tangan memberi bentuk tangan menghubungkan tulang pergelangan. Nah, selanjutnya, tulang pengumpil. Fungsinya tempat menempelnya otot lengan yang menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Kemudian, tulang pergelangan tangan menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan sebagai tempat menempel otot sebagai alat gerak. Nah, anak-anak, berikut adalah tulang pada kaki manusia, yaitu ada tulang paha yang berfungsi sebagai tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut menyangga badan pada saat berjalan. Kemudian tulang kering yang berfungsi menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel kalsium, dan fosfor. Kemudian tulang betis yaitu berfungsi menyangga badan agar kuat dan seimbang
Kemudian sebagai tempat melekatnya otot kaki. Nah, selanjutnya tulang tempurung lutut, yaitu berfungsi untuk perpanjangan lutut, terutama ketika ditekuk dan diluruskan. Selanjutnya, tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk memungkinkan adanya gerakan naik turun kaki karena terdapat adanya sebuah sendi engsel. Selanjutnya, tulang telapak kaki yang berfungsi untuk pijakan agar saat kita berjalan itu seimbang. Nah, yang terakhir, tulang jari kaki yang berfungsi untuk keseimbangan. Anak-anak, nanti silahkan dibaca lagi di buku tema halaman 65. Nanti kalian kerjakan di halaman 65, itu nanti ada menjodohkan untuk gambar-gambar seperti di atas. Nah, anak-anak tadi sudah mempelajari apakah itu tulang. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan otot? Apakah sudah ada yang tahu? Otot itu adalah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bergerak dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah macam-macam otot. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kemudian, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Selanjutnya yaitu otot jantung, yaitu otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Berikut adalah ciri-ciri otot polos. Yang pertama, berada pada usus saluran peredaran darah dan saluran kemih. Kemudian, dipengaruhi oleh saraf otonom. Selanjutnya, tidak diperintah oleh otak. Kemudian, pergerakannya lambat. Waktu kontraksi 3-180 detik. Bentuknya gelendong, terletak pada organ dalam, dan memiliki satu inti sel. Nah, ini yang dimaksud dengan ciri-ciri otot polos. Nah, anak-anak, selanjutnya ciri-ciri otot lurik. 1. Cepat dan mudah lelah. Kemudian, bentuk yang panjang dan multisel. Selanjutnya, mempunyai
pigmen mioglobin, kemudian inti sel yang berada di tepi, bentuknya silindris dengan garis terang, melekat pada rangka, dan bekerja secara sadar. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri otot jantung. 1. Berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki inti sel di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus. Nah, anak-anak, untuk otot, kemudian fungsi otot, macam-macam otot, anak-anak bisa mempelajari lagi di buku tema halaman 105 dan 106. Macam-macam gerak otot yaitu 1. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Kemudian gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Kemudian gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Selanjutnya, gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Dan yang terakhir, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Nah, anak-anak bisa melihat lagi, bisa dipelajari lagi macam-macam gerak otot di buku tema halaman 114. Nah, berikut cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kedua, melakukan peregangan. Ketiga, melakukan latihan rutin. Keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Kemudian yang terakhir yaitu meringankan nyeri otot. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi pada hari ini yaitu organ gerak pada manusia sudah selesai. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah 1. Silakan anak-anak ditulis kembali materi yang sudah dipelajari, atau boleh di print kemudian ditempel di buku tulis kalian supaya mempermudah saat kalian belajar nanti. Yang kedua, anak-anak silakan menggambar rangka manusia seperti di buku tema halaman 64. Nah, anak-anak, Ustazah Esti ucapkan terima kasih karena kalian sudah selalu semangat belajar di rumah, selalu belajar dengan baik, dan memperhatikan setiap pelajaran yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.